Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam perkuliahan komunikasi dan profesional informasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar dari komunikasi dan informasi itu sendiri. Sebenarnya komunikasi itu sudah memasuki semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita berhubungan dengan lingkungan sekitar, bagaimana cara kita menempuh pendidikan, itu semuanya kita jalani melalui proses berkomunikasi. Nah, ada 3 unsur penting di dalam sebuah komunikasi ya. Dalam proses komunikasi itu ada 3 unsur penting. Yang pertama ada seorang komunikator, kemudian ada pesan yang disampaikan, kemudian ada komunikan. Nah, komunikator itu adalah seorang penyampai pesan. Nah, pesan itu sendiri adalah informasi, kemudian komunikan itu adalah seorang yang menerima pesan. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan penjelasan saya mengenai konsep dari komunikasi, saya akan menjelaskan dari slide berikut ini. Ya, ini saya tunjukkan berupa konsep informasi ya, ada siklus informasi. Informasi itu berawal dari sebuah data dasar, kemudian diproses oleh seorang komunikator atau seorang penyampai pesan. Nah, output-nya adalah informasi. Nah, informasi tersebut diberikan kepada penerima. Informasi yang diberikan kepada penerima ini dijadikan sebagai alat atau bahan untuk pengambilan keputusan atau tindakan. Nah, setelah keputusan atau tindakan itu diambil, maka akan menghasilkan sebuah tindakan. Hasil atau tindakan tersebut akan kembali menjadi data yang ditangkap oleh orang lain, kemudian diinput lagi, dan diproses kembali menjadi sebuah data dasar. Jadi begitu siklus sebuah informasi. Misalnya saya contohkan, ketika Anda melihat suatu fenomena atau suatu kejadian kecelakaan di sebuah ruas jalan. Nah, kecelakaan tersebut menyebabkan kemacetan lalu lintas. Kemudian Anda sebagai seorang komunikator di sini memproses informasi kecelakaan tersebut, kemudian Anda menyampaikan informasi kecelakaan tersebut kepada penerima. Nah, misalnya penerimanya saya ingin pergi ke suatu tempat yang harus melewati jalan tersebut. Nah, sebagai seseorang yang menerima informasi, kemudian saya memutuskan untuk mengambil jalan atau jalur lain supaya saya bisa sampai kepada tujuan saya, tidak melewati kemacetan atau kecelakaan yang terjadi seperti informasi yang Anda sampaikan. Nah, hasil dari tindakan saya memutuskan untuk lewat jalur lain. Kemudian ditangkap oleh orang lain, dan diinput kembali, diproses kembali menjadi sebuah data dasar. Nah, begitu sebuah perputaran atau sebuah siklus dari informasi terjadi. Nah, kembali ke pengertiannya, jadi sebenarnya informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Jadi sumber informasi adalah data. Data itu sendiri adalah kenyataan atau fakta yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan suatu kesatuan yang nyata. Nah, kejadian-kejadian atau event itu adalah kejadian yang terjadi pada saat atau pada waktu tertentu. Nah, jenis informasi kita bedakan yang pertama adalah informasi berdasarkan sifat. Jadi informasi berdasarkan sifat yaitu ada informasi yang bersifat faktual atau real time yang terjadi pada satu waktu tertentu, nyata adanya, Anda bisa lihat kejadian tersebut. Kemudian ada yang bersifat opini atau konsep. Jadi informasi yang bersifat opini atau konsep itu adalah informasi yang berasal dari argumentasi atau pendapat orang lain. Kemudian ada informasi yang bersifat deskripsi.
Nah, informasi yang bersifat deskripsi adalah informasi yang bersumber dari gambaran kita, dari suatu objek, bisa dari objek yang berupa benda atau manusia. Misalnya kita menggambarkan sifat seseorang atau menggambarkan deskripsi fisik dari seseorang. Nah, itu juga termasuk ke dalam informasi berdasarkan sifat. Kemudian ada informasi berdasarkan kegunaan. Jadi, informasi itu digunakan untuk menambah pengetahuan. Kemudian informasi yang berdasarkan penyajian. Ada informasi berdasarkan bidang kehidupan, ya tadi sudah saya jelaskan, semua aspek kehidupan kita itu semua sudah bergantung kepada informasi. Ada informasi mengenai kesehatan, ada informasi mengenai pendidikan, ada informasi bisnis, informasi olahraga, dan lain-lain. Jadi yang terakhir ada informasi berdasarkan lokasi atau peristiwa. Jadi informasi yang terjadi di suatu tempat tertentu. Nah, fungsi informasi itu sendiri yaitu menjadi sumber pengetahuan baru, ya. Jadi yang pada awalnya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Kemudian menghapus ketidakpastian. Nah, ini sebenarnya seorang mahasiswa atau seseorang yang yang sedang atau telah menempuh pendidikan yang sudah mapan, itu pasti mereka sudah tahu bahwa fungsi informasi itu menghapus ketidakpastian. Jadi ketika kita ragu-ragu terhadap suatu informasi yang kita peroleh, maka kita akan membandingkan dengan informasi yang lain. Itu juga termasuk bagaimana cara kita meminimalisir penyebaran informasi bohong atau hoax, ya, yang tidak bisa dibendung lagi. Kemudian ada informasi yang digunakan sebagai media hiburan. Nah, teman-teman bisa melihat ya ada di televisi, di internet, dan lain sebagainya. Kemudian ada sebagai sumber berita. Jadi ada informasi yang berfungsi sebagai sumber berita yang menceritakan kejadian di suatu daerah, kemudian diinformasikan kepada kita. Kemudian ada informasi yang digunakan untuk mensosialisasikan kebijakan. Jadi ini yang saya contohkan yang baru-baru lagi tren ya beberapa hari ini seperti Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jadi bagaimana pemerintah mensosialisasikan tentang apa-apa saja yang dicantumkan di dalam undang-undang tersebut supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, kemudian juga supaya apa-apa yang ada di dalam undang-undang tersebut bisa dipahami secara bersama oleh masyarakat. Kemudian juga ketika setelah kita mengetahui isi dari undang-undang tersebut, kita bisa mengkritisi atau menanggapi dari isi undang-undang tersebut. Nah, itu adalah bagaimana cara mensosialisasikan kebijakan. Kemudian untuk mempengaruhi khalayak. Nah, informasi berfungsi untuk mempengaruhi khalayak. Anda bisa lihat contohnya misalnya di suatu kampanye tokoh-tokoh politik ya, misalnya mereka mempengaruhi khalayak ramai supaya mereka bisa dijadikan sebagai seorang kandidat calon pemimpin untuk dipilih oleh masyarakat. Nah, kemudian informasi juga bisa digunakan untuk menyatukan pendapat. Sumber informasi ada yang bersifat lisan, ada yang tulisan. Jadi informasi lisan ini sebenarnya dibagi dua, ada informasi verbal, ada yang non-verbal. Jadi informasi yang verbal adalah informasi yang diterima melalui kata-kata yang diucapkan atau perkataan. Contohnya ada radio, pengeras suara, dan lain-lain. Kemudian ada audiovisual seperti pidato, seminar, ya, televisi, dan lain sebagainya. Ada yang informasi melalui sumber informasi nonverbal, saya contohkan di sini seperti gestur atau gerak tubuh, ada yang informasi yang diberikan berdasarkan simbol, ya, dan sebagainya. Kemudian ada sumber informasi yang bersumber dari tulisan, ya. Informasi yang diterima melalui membaca, misalnya ada buku, majalah, jurnal, terbitan berseri, dan lain-lain. Komunikasi informasi di bidang pendidikan, jadi adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan dan komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. Jadi segala interaksi yang terhubung dalam semua aspek pendidikan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Contoh interaksi yang paling dekat dengan kita di dunia pendidikan adalah interaksi
belajar mengajar ya, interaksi yang terjadi, transfer ilmu yang terjadi antara seorang guru dan siswa atau seorang dosen kepada mahasiswanya. Nah, komunikasi di bidang pendidikan tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu ada fungsi informatif, ada fungsi edukatif, kemudian ada fungsi persuasif, dan ada fungsi rekreatif. Jadi, itu adalah 4 fungsi dari informasi di bidang pendidikan. Nah, komunikasi dan informasi di bidang sosial. Jadi komunikasi sosial adalah mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri. Nah, di dalam komunikasi sosial ini sangat penting sekali bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan masyarakat atau dengan orang-orang yang berada di lingkungan kita. Baik itu di keluarga, kelompok belajar, perguruan tinggi, RT, RW, desa, kota, dan negara secara keseluruhan. Agar terhindar dari ketergantungan, kemudian juga agar memperoleh kebahagiaan. Jadi sebenarnya membangun komunikasi dengan orang-orang di sekitar kita juga adalah salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan ya sebenarnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita memutuskan komunikasi dengan orang-orang di lingkungan kita, apalagi dengan orang-orang terdekat kita seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Nah, komunikasi dan informasi dalam kelompok dan organisasi. Jadi komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Nah, komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui oleh organisasi itu sendiri dan sifatnya berorientasi kepada kepentingan organisasi. Isinya berupa cara kerja, kemudian ada bagaimana cara kerja di dalam organisasi, kemudian produktivitas dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan dalam organisasi. Misalnya contohnya ada memo, kebijakan pernyataan, kemudian jumpa pers dan surat-surat resmi. Adapun komunikasi formal adalah komunikasi yang disetujui secara sosial. Orientasinya bukan kepada organisasi, tetapi lebih dari kepada anggotanya secara individu. Jadi ketika teman-teman berada di dalam sebuah organisasi, saya contohkan misalnya di sini perpustakaan ya, adalah salah satu bentuk dari organisasi formal. Nah, apapun yang terjadi di dalam perpustakaan tersebut, misalnya perpustakaan ingin melakukan merayakan hari kunjung perpustakaan atau perpustakaan ingin merayakan hari buku sedunia. Nah, itu masuk ke dalam prosesnya, itu masuk ke dalam komunikasi formal. Tetapi interaksi yang terjadi antara seorang pustakawan dengan penggunanya, kemudian antara seorang pustakawan dengan staf perpustakaan, seorang pustakawan dengan pustakawan lainnya, itu adalah bentuk dari komunikasi informal, ya, bentuknya komunikasi individu. Nah, kemudian ada komunikasi dan informasi di lingkungan perpustakaan dan lembaga informasi. Jadi, perpustakaan itu sebenarnya bisa ditempatkan sebagai suatu subjek, bahkan objek sekaligus, yang di dalamnya dapat dimaknai sebagai ilmu, seni, pusat koleksi, pusat pelestarian, unit kerja, ruang, gedung, bahkan pusat pengolahan dan pusat pelayanan, semua itu tergantung pada cara kita memandang dan memperlakukannya. Jadi, hampir semua bentuk hasil kegiatan perpustakaan itu memiliki tujuan untuk dikomunikasikan ke masyarakat pada umumnya. Perpustakaan itu menyimpan koleksi. Nah, koleksi tersebut adalah sebuah informasi. Untuk apa disimpan ketika jika misalnya tidak diberitahukan kepada masyarakat bahwa perpustakaan itu memiliki koleksi A, B, C. Nah, sebenarnya semua kegiatan di perpustakaan itu berfungsi untuk mengkomunikasikan informasi kepada masyarakat. Contohnya, Anda membuat klasifikasi atau membuat kode untuk pengelompokan atau penjajaran buku di perpustakaan. Nah, mengapa sebuah kode klasifikasi itu dibuat? Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan agar informasi tersebut bisa secara cepat diterima oleh pengguna perpustakaan itu sendiri. Jadi, memberikan pelayanan kepada pengguna ketika ada yang bertanya mengenai apa-apa saja koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan, kemudian Anda sebagai pustakawan memberikan petunjuk kepada
pengguna tersebut mengarahkan mereka kepada koleksi atau lokasi di mana tempat informasi yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut berada. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari komunikasi itu sendiri. Jadi, seseorang yang berprofesi sebagai seorang pustakawan atau orang-orang yang bekerja di bidang informasi, yang bekerja di lembaga informasi, itu semuanya tujuannya adalah mengkomunikasikan apa yang dimiliki, apa yang menjadi koleksi dari lembaga tersebut kepada masyarakat. Nah, pengetahuan mengenai konsep dasar dari komunikasi dan informasi ini sangat penting sekali ya. Kita bisa melihat bahwa informasi ini pada zaman sekarang ini dijadikan sebagai objek vital yang bisa jadi digunakan sebagai sebuah kebutuhan dasar bagi manusia. Kenapa saya katakan sebagai sebuah kebutuhan dasar? Karena bahkan beberapa dari kita itu ketika bangun tidur itu yang dilihat dulu adalah HP-nya. Entah itu melihat jam berapa sekarang atau melihat informasi apa yang up to date pada hari ini. Jadi kebutuhan kita dengan informasi itu sangat-sangat bergantung ya, hidup-hidup kita pada era perkembangan informasi sekarang ini semuanya tergantung kepada kemajuan dari informasi itu sendiri. Anda bisa melihat beberapa kejadian-kejadian anarkis terjadi karena kesalahan dalam menerima informasi. Kemudian Anda bisa melihat beberapa persoalan itu juga bisa diselesaikan dengan baik karena proses transfer informasinya benar. Kemudian Anda juga bisa melihat bagaimana mudahnya kehidupan seseorang ketika dia menerima informasi yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Ya, itu sangat informasi juga sangat dibutuhkan ya. Kita semua hal di dalam kehidupan kita itu membutuhkan informasi. Bahkan ketika Anda melakukan kegiatan sehari-hari, Anda akan searching dulu tentang bagaimana cara melakukan kegiatan A, bagaimana cara melakukan kegiatan B, dan itu akan mempengaruhi kualitas dari kegiatan yang kita lakukan. Jadi itu penjelasan saya terkait dengan konsep dasar dari komunikasi dan informasi. Semoga kita bisa bertemu kembali pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.